Baiklah, wawancara hari ini adalah tentang sinergi nilai keagamaan dan toleransi antar umat mereka dalam menurunkan tingkat stres akibat konflik sosial. Uh, Narasumber saat ini adalah istri saya sendiri. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Yang pertama adalah identitas dan latar belakang. Boleh ceritakan peran Anda dalam komunitas organisasi dan bagaimana pandangan pribadi Anda mengenai hubungan antara agama dan perdamaian? Oke, saya akan jawab. Dalam organisasi, peran saya berfokus pada manajemen relasi komunitas dan pengembangan program inklusif yang menjembatani berbagai kelompok sosial. Pandangan pribadi saya mengenai agama dan perdamaian adalah bahwa keduanya merupakan dua sisi dari satu koin yang sama gitu. Agama pada esensinya diturunkan sebagai pemandu moral dan spiritual untuk menciptakan kedamaian. Ketika agama dipahami secara substansif, ia akan menjadi katalisator perdamaian yang paling kuat karena menyentuh aspek terdalam dari kesadaran manusia. Itu sih. Baik, menurut Anda bagaimana nilai keagamaan seharusnya berperan dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat yang heterogen? Di tengah masyarakat yang heterogen, nilai keagamaan seharusnya tidak digunakan sebagai pembatas atau demarkasi antara kita dan mereka, melainkan sebagai jembatan etis. Nilai keagamaan harus berperan sebagai common ground atau titik temu untuk menghormati martabat kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang agama. Harus melahirkan kesadaran bahwa perbedaan adalah keniscayaan penciptaan, dan menyikapinya dengan sikap asertif serta penuh empati adalah bentuk tertinggi dari ketaatan spiritual. Oke, bagian selanjutnya adalah sinergi nilai keagamaan dan toleransi. Itu berfokus pada bagaimana kedua elemen ini berinteraksi untuk menciptakan harmoni. Pertanyaannya adalah, dalam ajaran agama Anda, nilai apa yang paling kuat dalam mendukung toleransi? Bagaimana nilai tersebut disinergikan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal? Dalam agama saya yaitu agama Islam ya, nilai yang paling kuat adalah kasih sayang sesama makhluk atau hablum minanas, ya kan, keadilan universal, justice, dan persaudaraan kemanusiaan. Nilai-nilai ini bersinergi secara sempurna dengan nilai kemanusiaan universal, karena hakikat dari ajaran ini menuntut kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi saling menghormati, saling menghargai sebagaimana kita ingin dihormati dan dihargai. Baik, adapun implementasi yang nyata, bisa berikan contoh konkret di mana toleransi beragama berhasil mencegah eskalasi konflik yang lebih besar di lingkungan Anda? Iya, waktu itu pernah beberapa waktu lalu tuh sempat terjadi kesalahpahaman terkait rencana pembangunan rumah ibadah atau pelaksanaan ibadah di lingkungan yang mayoritasnya yaitu yang mayoritasnya berbeda keyakinan ya. Contohnya aja pembangunan gereja ya. Provokasi mulai menyebar di media sosial dan memicu ketegangan. Boleh dikat gak? Oke, peran tokoh agama, sejauh mana peran pemuka agama dan menerjemahkan teks suci menjadi perilaku moderat yang menenangkan umat? Perannya sih sangat krusial ya, sangat penting. Pemuka agama itu bertindak sebagai gatekeeper informasi spiritual. Ketika mereka memiliki pemahaman yang inklusif dan moderat, mereka mampu menerjemahkan secara tekstual ya, dan melainkan selain tekstual juga kontekstual, yaitu yang merangkul gitu, antara umat beragama. Untuk bagian selanjutnya, dampak psikologis dan penurunan stres. Menghubungkan aspek sosiologis dengan kesehatan mental, stres akibat konflik. Contohnya biasanya, pertanyaannya adalah, konflik sosial seringkali menimbulkan kecemasan massal. Bagaimana Anda melihat dampak ketegangan antar umat terhadap kesehatan mental masyarakat? Biasanya ketegangan antar umat itu menciptakan stres kronis ya di tengah masyarakat.
Ketika lingkungan sosial tidak lagi dirasa aman, masyarakat mengalami kecemasan massal yang bermanifestasi dalam bentuk hypervigilansi atau terlalu waspada gitu. Jadi kalau di kita tuh jadi suzon terus sama orang bawaannya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana keyakinan agama membantu individu mengelola stres atau trauma akibat konflik sosial. Apakah ada praktik spiritual yang tertentu yang membantu menenangkan pikiran? Bisa jadi agama bisa menyediakan kerangka makna atau meaning making yang membantu individu mengatasi ketidakpastian. Ketika dunia luar kacau, praktik sosialnya kita bisa sih, kalau di Islam itu kita bisa berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu sih. Baik, secara psikologis seberapa besar rasa aman psikososial yang muncul ketika seorang merasa diterima oleh kelompok agama yang berbeda? Menurut saya sih sangat besar ya, sangat besar dan mendasar. Dalam kebutuhan manusia itu rasa aman adalah fondasi sebelum seseorang tuh bisa berkembang kan. Jadi ketika seorang merasa diterima oleh kelompok yang berbeda, status psikologisnya berubah dari mode ancaman menjadi mode aman. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan menurunkan sifat curiga. Oke. Bagian selanjutnya adalah sebuah strategi penurunan konflik atau solutif. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk dialog yang efektif agar tidak hanya menjadi seremoni, tapi benar-benar menyentuh akar permasalahan stres di masyarakat. Apa ya, bentuknya itu bisa dari misalnya kalau dialog ya, bisa dari dialog yang efektif harus bergeser dari sekedar dialog di hotel berbintang menjadi dialog berbasis aksi nyata di akar rumput. Bentuknya bukan saling mendebat doktrin, tapi mempertemukan komunitas untuk mengidentifikasi masalah bersama, terus dicari solusinya secara bersama. Itu sih. Apa langkah yang paling efektif untuk menanamkan nilai toleransi pada generasi muda agar mereka lebih kebal terhadap provokasi yang memicu stres sosial? Kalau menurut saya sih langkah yang paling efektif adalah melalui pendidikan empati berbasis pengalaman. Kita tidak bisa hanya mengajarkan toleransi lewat hafalan teks atau buku pelajaran, tapi generasi muda juga harus dilibatkan dalam program live in atau kunjungan interaktif ke komunitas yang berbeda agama. Oke. Dalam situasi konflik, program bersama seperti apa yang paling efektif untuk meredam kemarahan dan menggantinya dengan empati? Kalau situasi konflik itu biasanya program yang paling efektif adalah posko kemanusiaan bersama sih. Jadi saling membantu tanpa harus melihat agamanya. Baik, terakhir adalah penutup dan harapan. Apa pesan utama Anda bagi masyarakat yang saat ini mungkin merasa tertekan atau cemas akibat situasi sosial yang memanas? Kalau pesan saya sih jangan biarkan kecemasan itu merenggut akal sehat dan empati kita. Jadi